Baiklah, untuk menyelesaikan tugas 2 soal 1 tentang titik impas, perhatikan tutorial sebagai berikut. Nanti Anda terapkan pada soal yang terdapat dalam tugas ya. Ini ada tutorial. Soalnya PT Pangandaran memiliki proyeksi laporan laba rugi untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. Dia menjual 100 unit, harganya 4 juta, berarti total penjualan adalah 400 juta. Total biaya variabel 325 juta. Sedangkan margin kontribusinya 400 juta dikurangi 325 juta, hasilnya adalah 75 juta. Dikurangi lagi dengan biaya tetap 45 juta, sehingga labanya adalah 30 juta. Artinya ketika perusahaan menjual 100 unit, maka labanya adalah 30 juta. Maka pertanyaannya kemudian adalah berapa unit yang harus dijual jika laba yang diharapkan adalah 0 ya. Karena impas itu berarti kan tidak untung tidak rugi. Jadi labanya maunya 0 nih. Berapa unit yang harus dijual? Maka penyelesaiannya adalah kita cari tahu dulu berapa penjualan per unit, berapa variabel per unit. Baru kita masukkan ke dalam rumus titik impas. Caranya adalah yang pertama, kita cari penjualannya. Penjualan per unit adalah 400 juta dibagi 100 unit, hasilnya adalah 4 juta. Yang kedua, kita akan mencari tahu berapa biaya variabelnya per unit. Maka biaya variabel per unit adalah 325 juta dibagi 100 unit, hasilnya 3.250. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya, rumus untuk mencari titik impas. Rumusnya adalah seperti ini ya. X sama dengan F tambah I dibagi P minus V. X ini unit, F ini fixed cost atau biaya tetap, I ini laba yang diharapkan, P ini penjualan per unit, V ini adalah variabel per unit. Sehingga kita masukkan F-nya ada di soal, biaya tetapnya ada di soal ya. Laba yang diharapkan berapa? 0 kan? Karena mau impas. Oke, kita cari tahu. Nah, maka X sama dengan F tambah I dibagi P minus V, kita masukkan. Biaya tetapnya adalah 45 juta. Ya, sedangkan laba yang diharapkannya adalah 0 rupiah. Dibagi dengan 4 juta, nih ya, sudah kita hitung tadi dari sini. Dikurangi dengan 3.250, sudah kita hitung dari biaya variabel per unit. Sehingga 45 juta ditambah 0 adalah 45 juta. Dan 4 juta dikurangi 3.250 adalah 750.000 per unit. Sehingga 45 juta dibagi 750.000 adalah 60 unit. Ya, berarti kalau mau impas, kalau mau labanya 0 rupiah, maka perusahaan harus menjual sebanyak 60 unit. Kita buktikan bahwa dengan menjual 60 unit, labanya adalah 0 rupiah. Kita buktikan. Nih, tadi kan proyeksi laba ruginya segini ya. Kalau kita menjual 100 unit, maka penjualannya totalnya adalah 400 juta. Sehingga labanya adalah 30 juta. Ini kalau menjual 100. Sekarang kita jual 60, maka kita kalikan dengan 60. 60 unit kali 4 juta, bukan dikali ini ya. Tapi dikali 4 juta, hasilnya adalah 240 juta. Lalu kemudian biaya variabelnya kita kalikan lagi 60 unit. 3.250, bukan ini mah jumlah yang 100 juta ya. Tapi 3.250.000 dikali 60 unit, hasilnya adalah 195 juta. 240 juta dikurangi 195, hasilnya di sini
adalah 45 juta. Ya, 45 juta ini margin kontribusi kita kurangkan dengan biaya tetap. Tidak ada perubahan biaya tetap. Biaya tetapnya 45 juta. Sehingga margin kontribusi 45 juta dikurangi biaya tetap 45 juta, hasilnya adalah 0 rupiah. Begitu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk menjawab tugas 2 nomor 2. Ya, nomor 2. Anda perhatikan penjelasan-penjelasan berikut. Nah, ini soal intinya. Intinya adalah PT Semarak katanya harga jual per unitnya, harga jual per unit produknya adalah 2.500.000. Biaya variabelnya gitu ya adalah 1.500.000. Berarti margin kontribusinya kan 1 juta. 2.500.000 kurangi 1.500.000. Nah, margin kontribusinya adalah 1 juta rupiah. Nah, lalu biaya tetapnya adalah 350 juta. Nah, ini soal utamanya. Nanti ada soal tambahan ya. Maka ada soal tambahan nih di nomor 1. Soal tambahan di nomor 1. Perusahaan saat ini menjual produk sebanyak 400 unit. Ya. Manajer yakin jika perusahaan meningkatkan pengeluaran advertensi, berarti advertensi itu biaya apa? Biaya iklan. Iklan itu termasuk biaya variabel atau tetap, termasuk biaya tetap karena dihitungnya kan bulanan, tahunan, atau mingguan gitu ya. Kalau dihitungnya mingguan, bulanan atau tahunan karena dasarnya adalah waktu, maka dianggap itu adalah biaya tetap. Artinya biaya tetapnya naik 100 juta. Kalau iklannya naik katanya, maka penjualannya diprediksi naik 300 juta. Gitu ya. Kalau iklannya lebih banyak kan orang lebih banyak nonton gitu ya. Maka ketika orang lebih banyak nonton, diprediksi atau diperkirakan orang akan lebih banyak yang membeli. Nah, di sini kenaikan biaya tetap ada perubahannya ya. Kenaikan biaya tetap dengan kenaikan jumlah penjualan, atau ini bukan unitnya tapi jumlah penjualannya. Sehingga kondisi yang sekarang nih ya, kondisi yang sekarang adalah seperti ini kondisinya. Kan tadi harga jualnya adalah 2.500.000 dikalikan dengan 400 unit nih. Sehingga 400 kali 2.500.000 totalnya adalah 1 miliar rupiah. Berapa biaya variabelnya? Kita kalikan 400 unit dikali tadi biaya variabelnya di soal ada ya 1.500.000, sehingga hasilnya adalah 600 juta. 1 miliar dikurangi 600 juta, margin kontribusinya adalah 400 juta. 400 juta ini kita kurangkan dengan biaya tetap. Bukan yang ini ya, biaya tetapnya, tapi yang awal tadi di soal. Biaya tetapnya adalah 350 juta. Sehingga keuntungan perusahaan adalah 50 juta. 400 dikurangi 350 hasilnya 50 juta. Nah, ini adalah kondisi awal ya. Perusahaan akan menjual labanya segini, menjual 400 unit, labanya segini. Sekarang ini kondisi yang diusulkan. Nih di soal kondisi yang diusulkan, mau meningkatkan biaya tetap. Berarti ininya nanti meningkat, bukan 350 juta, tapi ditambah 100 juta. Oke, kalau ditambah 100 juta, maka penjualannya naik 300 juta. Sehingga perhitungannya adalah ya. Nah, ditambah tadi kan 1 miliar. Naik jadi naik 300 juta. Berarti kan sekarang jumlahnya menjadi 1 miliar 300 juta. Gitu ya. Nah, lalu kemudian apakah variabelnya naik? Pasti naik. Ini kan dari 1 miliar naik menjadi 1 miliar 300. Gitu ya. Jadi 1 miliar 300. Berarti naiknya kan 30% ya. Dari 1 miliar jadi 1 miliar 300, naiknya 30%. Maka biaya variabelnya juga dari 600 harus naik 30%.
Berarti berapa naiknya? Nah, naik 30%. Cara menghitungnya adalah 600 juta ditambah dalam kurung 600 juta kali 30%. Jadi kenaikannya adalah 780 juta. Dari mana ini? Cara menghitungnya adalah 600 juta tambah 30% kali 600 juta dalam kurung ya, itu ya yang keduanya. Oke, sehingga sekarang 1.300.000.000 dikurangi 780, margin kontribusinya menjadi 520 juta. Kita kurangkan dengan biaya tetap. Ingat, di soal biaya tetapnya naik 100 juta. Sehingga tidak lagi berjumlah segini, tapi ditambah 100 juta. Ya, nih. Ada keterangan naik 100 juta. Maka di sini jumlahnya menjadi 450 juta. Kalau ini diusulkan, maka labanya diperkirakan adalah 70 juta. Kita hitung selisih, gampang. Ini dikurangi dengan ini ya. Yang diusulkan dikurangi dengan jumlah yang awal. Maka 1.300.000.000 kurangi 1 miliar 300 juta. 780 juta dikurangi 600 juta, 180 juta. 300 juta kurangi 180, hasilnya adalah 120. Ya, 120 dikurangi dengan selisih fixed cost atau biaya tetap, sehingga hasilnya adalah 20 juta. Maka Anda disuruh milih kondisi awal, artinya tidak usah menambahkan biaya advertensi atau iklan, atau disuruh milih kondisi yang diusulkan. Kira-kira mendingan mana? Mendingan kondisi awal atau kondisi yang diusulkan? Dalam konteks ini, kesimpulannya adalah mendingan kondisi yang diusulkan. Artinya perusahaan meningkatkan biaya advertensi 100 juta. Karena apa? Karena akan meningkatkan laba menjadi 70 juta. Artinya labanya lebih tinggi 20 juta dibandingkan dengan kondisi yang awal. Kondisi awalnya 50 juta, kalau advertensi dinaikkan 100 juta, maka labanya naik menjadi 70 juta. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah usulan ini diterima karena menaikkan laba sebesar 20 juta rupiah. Kita lanjut. Kita lanjutkan untuk kasus yang kedua. Tadi yang kasus yang pertama. Perusahaan saat ini menjual 400 unit, betul ya? Manajer mengusulkan, ini yang kondisi yang diusulkan nih. Manajer mengusulkan menggunakan komponen berkualitas tinggi yang akan menaikkan biaya variabel dan menurunkan margin kontribusi sebesar 100.000 per unit. Ya. Jadi pas diproduksi si underdeal-nya ditingkatkan kualitasnya. Anu tadina misalnya jual motor spakborna atau spion abal-abal diganti sama spion yang paling bagus misalnya. Sehingga naik tuh biaya variabel per unitnya 100.000 per unit. Nah, kalau ini kualitasnya ditingkatkan, manajer yakin bahwa penjualan naik dari 400 menjadi 480 per unit. Kumaha ngitungnya? Bagaimana menghitungnya? Kita cek. Ini tetap ya kayak seperti tadi ya, 400.000 kali 400 unit kali 2.500.000, hasilnya sekian. Lalu kemudian biaya variabelnya sama ya, kondisi awal, ini kondisi awal tidak ada perubahan. Seperti di soal, kondisi awal adalah labanya 50 juta. Nih, kondisi awal labanya 50 juta. Sekarang kita hitung untuk kondisi yang diusulkan. Tadi cenah lamun kalau misalnya kualitasnya dinaikkan 100.000 per unit, maka penjualan naik jadi 480, sehingga kita ngitungnya adalah 480 dikali 2.500.000. Hasilnya adalah
1.200.000.000. Berarti kan biaya variabelnya juga naik. 480 unitnya dikali, kenapa jadi 1.600.000? Padahal di sini kan 1.500.000 karena ada penjelasan ini nih. Lihat, naik. Sehingga di sini biaya variabel totalnya jadi 768 juta. 1.200.000.000 dikurangi 768 juta, hasilnya adalah margin kontribusinya 432 juta. Kita kurangi dengan biaya tetap. Apakah ada perubahan biaya tetap di sini di soal? Tidak ada, maka ini sama, akan sama 350 juta. Sehingga 432 dikurangi 350 sama dengan 82 juta. Maka kita hitung selisihnya. Ini ya 1,2 dikurangi 1, 200. 768 dikurangi 600, 168. 432 dikurangi 400 sama dengan 32 juta. Nah, ini ada nggak ini? Lihat, ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan kan? Berarti 0. Sehingga 32 juta dikurangi 0, hasilnya adalah 32 juta. Jadi, mendingan kondisi sekarang atau kondisi yang diusulkan kalau melihat dari sini? Ya, mendingan kondisi yang diusulkan. Karena apa? Karena menghasilkan laba lebih tinggi. Selisih labanya adalah 32 juta. Sehingga keputusannya adalah usulan diterima karena menaikkan laba sebesar 32 juta. Naik labanya dari 50. Kalau kita ngikutin saran ini, maka naik menjadi 82 juta. Artinya selisih labanya 32 juta. Lanjut ke kasus berikutnya. Perusahaan saat ini menjual produk 400 unit, ya. Perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan cara menurunkan harga jual. Harga jualnya diturunkan, tadinya kan 2.500.000, diturunkan 200.000 menjadi 2.300.000. Nah, penurunan ini ditambah dengan menaikkan biaya iklan 100 juta. Harga jual diturunkan, biaya iklan dinaikkan. Maka yakin kata manajernya, kalau harga jual turun, biaya iklannya naik, maka penjualan akan naik 50%. Kita lihat kondisi sekarangnya sama dengan kasus-kasus sebelumnya ya, tidak ada perbedaan. 400 juta dikali 2.500.000, 400 juta dikali 1.500.000, sehingga ini dikurangi 600 juta, hasilnya 400 juta. Biaya tetapnya 350 juta, sehingga labanya adalah 50 juta. Nah, sekarang kondisi yang diusulkan. Ingat, penjualannya naik menjadi 50%. Tadinya kan penjualannya seberaha 400 unit. Kalau naik 50%, maka rumusnya adalah 400 unit ditambah dalam kurung 400 unit kali 50%. Artinya berapa? Artinya adalah 600 unit ya. Jadi 400 unit ini awalnya, nah kalau naik 50% jadi 600 unit. Kumaha ngitung nak? Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah 400 unit ditambah buka kurung 400 unit lagi, tulis dikali 50%. Hasilnya adalah 600 unit. Dikali 2,3, 2.300.000. Kenapa? Karena turun tadi kan. Dibilang turun di sini 200, sehingga hasilnya adalah 1.380.000.000. Biaya variabelnya pasti sama nih. Ya, pasti sama tuh jumlahnya 600 unit kali, ini tidak ada perubahan karena tidak ada penjelasan perubahan di sini ya. Hasilnya biaya variabelnya 900 juta. 1.380 kurangi 900 adalah 480 hasilnya. Kita kurangkan dengan biaya tetap. Ingat, di sini ada advertensinya naik. Dari 350 naik jadi naik 100 juta. Berarti ditambah biaya advertensinya ya. Hasilnya 350 tambah 100, hasilnya adalah
450 juta. 480 dikurangi 450 hasilnya 30 juta. Lihat, 30 juta. Sehingga kita selisihkan 1380 kurangi 1 miliar, 380. 900 kurangi 600 hasilnya 300. 380 kurangi 300 hasilnya adalah 80 juta. 450 dikurangi 350 di sini hasilnya adalah 100 juta. 80 juta dikurangi 100 juta maka hasilnya adalah minus 20 juta. Artinya kalau laba yang awal 50 juta, kalau manajer melakukan perubahan ini, maka labanya adalah 30 juta, artinya minus 20 juta. Apakah kondisi ini akan diterima? Jawabannya adalah tidak. Usulan ini ditolak karena menurunkan laba sebesar 20 juta per bulan. Tuh labanya turun. Awalnya 50 juta menjadi 30 juta. Jadi keputusan untuk ini melakukan ini ditolak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke satu lagi nih. Kasus yang keempat. Sama ya. Perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan cara mengubah sistem insentif dengan menerapkan komisi 150.000 per unit yang dijual dari unit yang dijual. Berarti biaya variabelnya berubah nih ya, biaya variabelnya berubah. Dengan menghapus sistem gaji. Kalau gaji kan berarti biaya tetap. Biaya tetapnya nanti berkurang 60 juta. Manajer yakin dengan kebijakan ini penjualan akan meningkat 15%. Penjualannya meningkat 15%. Oke, sekarang kita ininya yang awalnya awalnya tidak berubah ya. Kondisi sekarangnya tidak berubah. Kondisi sekarangnya masih sama. Labanya adalah 50 juta. Sedangkan kondisi yang diusulkan berubah nih. Kenapa jadi 460? Karena naik 15%. Cara menghitungnya adalah 400 unit dikali dalam kurung 400 unit kali 15%. Ya. Jadi 400 unit tambah dalam kurung 400 unit kali 15%. Hasilnya 460. Kali 2.500.000 sehingga hasilnya adalah 1 miliar 150. Biaya variabelnya naik nggak? Naik. Jadi 460 juga. Dikalikan 1.500.000 atau berapa? Bukan, ditambah ini ya. Maka lihat 460 ikut ke sini. 460 dikali dengan, kenapa jadi 1.650? Karena 1.500.000 ditambah dengan 150. Berarti hasilnya adalah 1.650. Sehingga jumlahnya 759. 1150 dikurangi ini hasilnya adalah 391 juta. Nah, biaya tetapnya berubah tidak? Berubah nih, kurangi genep 10 juta. 350 maka dikurangi 60 juta, hasilnya adalah 290 juta. 391 dikurangi 290 hasilnya 101 juta. Lalu kita selisihkan. Ini kan selisihnya 150 ya. 1 miliar 150 kurangi 1 miliar. Hasilnya 150. 759 kurangi 600. Hasilnya adalah 159. 150 dikurangi 159 minus hasilnya minus 9 juta. Rugi, margin kontribusinya 9 juta. Tetapi di sini lihat 290 dikurangi 350 ini ada positif. Positif berapa? 60 juta. Ada selisih 60 juta. Maka 9 juta dikurangi 60 juta hasilnya adalah 51 juta. Sehingga apakah usulan ini diterima atau ditolak? Usulan ini diterima karena menaikkan laba sebesar 51 juta per bulan ya. Lihat labanya naik.
awalnya 50 juta labanya, kondisi yang diusulkannya labanya 101 juta. Sehingga terdapat selisih 51 juta. Demikian, silakan Anda kerjakan tugas-tugas yang saya berikan.